Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk saat ini yang kembali Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau menyiapkan hati kami, Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, baik kami yang mendengarkan, hamba-Mu yang menyampaikan, supaya sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu boleh diberitakan, kebenaran-Mu boleh dinyatakan, dan setiap kami boleh dibangun oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Udah bagus ya Losu ya. Baik, tema kita pada hari ini adalah ibadah sama dengan ucapan syukur. Dan nats yang diberikan adalah dari Mazmur pasal yang ke-50. Ada 23 ayat, tetapi saya tidak akan membacakan semua ya. Saya akan membacakan 3 ayat sambil nanti kita membahasnya, kita akan melihat ayat-ayat yang lain. Nah 3 ayat yang ada ya, mungkin saya bisa dibantu klik aja ya dari atas begitu. Kita akan baca, saya mengajak kita membaca bersama-sama dari Mazmur 50 ayat 5, ayat 14 dan ayat 23 ya. Mari kita baca mulai dari ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Nah, ketika tema ini dikatakan ibadah sama dengan ucapan syukur. Apakah kalau begitu di dalam ibadah ini kita harus terus mengucap syukur terus menerus, kira-kira begitu? Ya atau enggak? Atau orang sudah datang di gereja tapi nggak bisa mengucap syukur, berarti dia belum bisa beribadah, dia belum beribadah. Apa begitu? Loh kok nggak ada yang berani jawab? Ya enggak, mungkin begitu ya. Ataukah kalau kita sudah mengucap syukur di dalam hidup kita, berarti kita sudah beribadah dan kita nggak perlu lagi ke gereja? Wah, tambah bingung ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, sebenarnya bagaimana hubungan antara ibadah dengan ucapan syukur? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh berbicara tentang ibadah sama dengan ucapan syukur ya, saya ingin kita paham 2 hal. Yang pertama, berbicara tentang ibadah itu bukan hanya dalam arti duduk di gereja beribadah, bukan hanya itu, tetapi seluruh hidup kita itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Kita harus jelas, seluruh hidup kita itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketika mungkin kita berkata tidak ada yang bisa kusyukuri di dalam hidup ini, kita harus ingat ada satu hal penting mendasar yang harus menjadi dasar ucapan syukur kita apapun keadaan hidup kita, yaitu anugerah mujizat terbesar yang sudah Allah kerjakan dan Allah berikan di dalam hidup kita, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi berbicara ibadah itu adalah seluruh hidup kita itu merupakan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, dasar kita bersyukur di atas segala sesuatu itu adalah karena Tuhan sudah menyelamatkan kita sebagai anugerah terbesar, mujizat terbesar yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, pada pagi hari ini berdasarkan Mazmur pasal 50 kita akan melihat sebenarnya seluruh bagian ya. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara ibadah dan ucapan syukur. Nah, sedikit pendahuluan. Mazmur pasal 50 di dalam judulnya ditulis Mazmur Asaf. Jadi ditulis oleh Asaf. Dia adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi. Nah, Mazmur 50 ini merupakan sebuah liturgi atau bagian dari liturgi yang dikaitkan dengan upacara pembaharuan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dan kalau kita perhatikan sebagian besar daripada Mazmur 50
Baik ayat 5, ayat 7 sampai 15, 16b sampai 23. Jadi sebagian besar itu merupakan kata-kata Allah. Nah, kita akan belajar bersama-sama 3 hal yang penting yang harus kita ketahui, termasuk yang harus kita lakukan supaya ibadah kita itu merupakan ucapan syukur. Supaya hidup kita yang adalah ibadah kepada Tuhan itu adalah bukti ucapan syukur kita. Yang pertama adalah hidup yang bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Mazmur 50 itu dimulai dengan nama-nama Allah. Dikatakan yang maha kuasa Tuhan Allah. Yang maha kuasa yang memiliki, menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta ini yang bernama Yahweh. Dikatakan dia sedang memanggil. Nah, dari ayat 1 ya sampai 6 yang dikatakan sebagai stansa yang pertama ya. Jadi Mazmur 50 dibagi 3 stansa yang dipisahkan oleh kata sela begitu. Khususnya ayat 1 sampai 6, stansa pertama itu adalah panggilan Allah untuk bersaksi. Nah, siapa Allah? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang dia panggil? Yang pertama di dalam ayat 1 dikatakan yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Jadi panggilan pertama ditujukan kepada seluruh dunia, bumi. Dipanggil apa? Untuk mengamati apa yang akan terjadi, dikatakan sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Artinya apa? Semua yang terjadi itu bumi dipanggil menjadi saksi oleh Allah untuk mengamatinya. Lalu panggilan yang kedua dikatakan dalam ayat yang keempat, ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk dikatakan mengadili umatnya. Semua yang ada di atas, semua yang ada di bumi, dengan kata lain seluruh yang ada di alam semesta ini dipanggil untuk mengamati, menjadi hakim. Apa sebenarnya? Atau bagaimana kehidupan daripada umat Allah? Apakah umat Allah itu setia kepada Yahweh? Ataukah mereka itu melanggar perjanjian? Karena kita tahu sebenarnya umat Israel ini dipanggil oleh Allah sebagai bangsa yang khusus, dikhususkan dan dikuduskan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, dikatakan seluruh yang ada di bumi ini dipanggil untuk mengamati, untuk melihat, untuk menyaksikan. Apakah mereka setia kepada perjanjian mereka dengan Allah? Ataukah mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan? Lalu ayat yang kelima, di dalam hal ini bawalah kemari orang-orang yang kukasihi yang mengikat perjanjian dengan aku, dikatakan berdasarkan korban sembelihan. Panggilan yang ketiga ditujukan kepada umat Allah. Untuk apa mereka dipanggil? Mereka sedang diingatkan ketika kalian mengikat perjanjian dengan aku, yaitu Yahweh. Dikatakan itu berdasarkan korban sembelihan. Artinya ada darah yang tercurah. Nah, ketika ada darah yang tercurah, maka perjanjian ini adalah satu hal yang sangat serius. Ketika mereka menjadi umat perjanjian Allah dan Allah mengikat perjanjian dengan mereka, berarti mereka sudah mengikatkan diri menjadi milik Allah dan Allah adalah milik mereka. Dan sebagai milik Allah, mereka dipanggil untuk hidup, untuk mempunyai komitmen menjadi orang-orang yang hidup bersaksi bagi Tuhan. Namun apa yang mereka lakukan? Di satu sisi mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sisi lain mereka tidak hidup menjadi saksi Tuhan. Ya, kalau kita baca sejarah perjanjian lama, mereka mempersembahkan korban yang bagus-bagus, yang terbaik dengan cara-cara seperti yang seharusnya. Tetapi hidup mereka di sisi lain menindas orang miskin, menindas yang lemah, dikatakan mengabaikan hak-hak para janda dan para yatim. Dengan kata lain, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka memberikan korban kepada Tuhan, tapi hidup mereka tidak menjadi saksi bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi peringatan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan,
Kita ini sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Berdasarkan juga darah yang tercurah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia mencurahkan darahnya, berkorban bagi kita, menebus kita orang berdosa. Maka ketika kita percaya kepada dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah umatnya. Dan pada saat itu kita ini mengikatkan diri kita. Kita mempunyai komitmen, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Aku mau hidup taat kepada kehendak Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan melalui hidupku. Aku mau berikan hidupku sebagai persembahan kepada Tuhan. Hidup yang beribadah, hidup yang bersaksi bagi Tuhan. Tapi bagaimana kenyataannya? Pada suatu hari anak saya berkata begini, kita ini ya dididik di dalam keluarga yang katanya peduli omongan orang. Itu kata-kata anak saya. Makanya sekarang saya itu juga harus perhatikan ya toh, bagaimana mungkin saya belajar, bagaimana mungkin juga saya ini ngomong, bagaimana saya ini berpakaian, seperti itu ya, kira-kira begitu. Lalu saya jawab, ya betul, kita ini harus peduli ya dengan omongan orang, artinya jangan kita ini hidup kita menjadi celaan karena kita ini anak Tuhan. Tapi saya bilang ya nggak sampai segitunya lah ya. Orang anak muda bilang nggak sampai segitunya lah ya, gitu ya. Mengapa? Ya sampai seperti itu, wah perhatikan, nggak sampai seperti itu. Yang saya ingin katakan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak bisa bilang saya nggak peduli apa kata orang. Orang mau ngomong apa tentang saya itu terserah. Kita nggak bisa jadi orang yang begitu. Kenapa? Karena kalau hidup kita nggak baik, kalau hidup kita nggak benar, ya kita harus peduli orang ngomong tentang ketidakbenaran, ketidakbaikan di dalam hidup kita, kita harus peduli. Tetapi kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita mungkin boleh berkata, yang penting aku hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita tetap peduli dengan apa kata orang tentang kita. Tetapi omongan orang tidak menjadi ukuran bagaimana kita harus hidup. Karena namanya orang ngomong itu apa? Macem-macem, gak habis. Ngikutin yang satu, ngikutin yang lain. Ikutin yang ini, gak ngikutin yang itu, bingung kita. Tapi ukuran kita, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah hidup kita itu menjadi saksi bagi Tuhan? Ya, saya menemukan dua gambar ini ya. Yang pertama itu dari ayat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 yang mengingatkan setiap kita, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lalu yang satunya menarik sekali, menjadi iklannya Tuhan adalah dimulai dari niat ingin hidup berkenan di hadapannya dan menjadi seperti Yesus. Banyak orang belajar metode penginjilan, itu baik, itu perlu. Banyak orang begitu fasih di dalam memberitakan Injil Kristus, itu perlu, itu baik. Tapi semuanya itu harus disertai dengan hidup yang bersaksi bagi Tuhan. Kita harus ingat, hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup bersaksi bagi Dia. Karena apa? Karena dunia itu menyaksikan kita. Lalu yang kedua, hidup yang taat. Di dalam stansa yang kedua ayat 7 sampai 15 itu dikatakan penyataan Allah tentang arti dan tujuan yang benar dari korban. Nah, di dalam bagian yang kedua ini Allah itu mulai dengan panggilan untuk mendengar. Mengapa? Karena umat Allah itu perlu tahu, paham dengan baik dan dengan benar apa artinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa tujuannya mempersembahkan kepada Tuhan, itu mereka harus tahu. Karena apa? Karena ternyata mereka sudah salah maksud. Karena mereka sudah salah tujuan ketika mereka memberikan korban kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-10
Tuhan mengatakan, sebab punyakulah segala binatang hewan dan beribu-ribu hewan di padang. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Dengan kata lain Tuhan berkata, semua yang ada yang kalian persembahkan kepadaku itu milikku. Ya, ketika mereka membawa lembu, membawa domba, burung merpati dan lain sebagainya, Tuhan berkata itu milikku. Dengan kata lain, Allah itu tidak membutuhkan korban. Justru yang membutuhkan itu umat. Mengapa? Mereka butuh yang namanya korban penghapus dosa, korban ucapan syukur, korban keselamatan dan lain sebagainya. Itu mereka yang butuh mempersembahkan. Tuhan itu memiliki semuanya. Sehingga kalau mereka itu tetap bisa mempersembahkan, itu karena mereka yang membutuhkan. Karena mereka berpikir apa ya? Di dalam ayat 14 Tuhan Yesus mengatakan apa, ayat 13, daging lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Tuhan berkata, aku itu enggak lapar, aku enggak butuh makanan. Ya. Mengapa? Karena Tuhan itu pemilik segalanya. Nah, saya sering katakan, ya maaf kata-kata saya keras. Tuhan itu enggak butuh kita. Keras kata-kata saya. Tuhan enggak butuh uang kita. Tuhan enggak butuh waktu kita. Tuhan enggak butuh apapun dari kita. Jadi, ketika kita tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk memberi, betul? Ketika kita tidak mau melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani. Oleh karena itu, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala hal, banyak hal bagi Tuhan, kita harus ingat itu adalah hak istimewa. Itu adalah sesuatu yang sungguh Tuhan berikan khusus bagi kita. Jadi ketika bangsa Israel itu membawa korban persembahan dengan mereka berpikir, oh di satu sisi aku memberikan persembahan yang baik-baik, yang paling baik dengan cara yang baik. Di sisi lain aku hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Oke. Mereka berpikir begitu. Tapi Tuhan berkata apa? Ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, harus disertai dengan hidup yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga di dalam ayat 14 dikatakan apa? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan dikatakan di satu sisi berikan persembahanmu. Tetapi di sisi lain bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sekali lagi, ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, ketika umat mengikat perjanjian dengan Tuhan, mereka berkomitmen untuk hidup taat kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan ya, kita nggak boleh lagi belanja di Shopee gitu ya, enggak lah ya, bukan itu ya maksudnya. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita ini mengikat perjanjian. Ketika kita memberikan persembahan, bukan untuk menyuap Tuhan. Loh kan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah kasih persembahan, saya sudah berikan waktu kepada Tuhan, saya sudah pontang-panting buat Tuhan. Kalau gitu saya bolehlah hidup gak taat dikit-dikit, ya, bolehlah hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bilang tidak. Ketika orang memberikan persembahan itu harus disertai dengan hidup yang taat, hidup yang beribadah, hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mendengar sebuah cerita ya tentang seorang gembala sidang gitu. Saya pikir bagus juga ya, dia hebat gitu. Ceritanya begini, ada seseorang itu yang tidak mau percaya kepada Tuhan, juga tidak mau pergi ke gereja. Tapi dia itu maunya tiap bulan bawa persembahan, suruh pembantunya bawa ke gereja, kasih ke gembalanya. Saya tanya, kalau Bapak Ibu jadi gembala diterima enggak? Hah?
Puji Tuhan, berkat Tuhan, betul. Tuhan menggerakkan orang yang nggak percaya, begitu. Wah, luar biasa ya hamba Tuhan ini. Apa yang dia katakan kepada pembantu yang bawa persembahan? Bilang ya kepada majikanmu, orangnya dulu datang ke gereja, baru uangnya. Ngerti maksudnya? Jangan cuma uangnya yang dibawa ke gereja, tapi orangnya nggak mau datang ke gereja. Nah, saya nggak tahu apa maksud dari orang yang memberi. Mungkin dia pikir, ya udahlah aku kasih ini apa? Aku sudah nabung nih di kerajaan surga, begitu kira-kira. Nanti kan ketemu Tuhan, oh duitmu udah banyak ya di saya ya gitu ya. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu harus disertai dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Jadi jangan kita pernah berpikir, aku sudah berjasa kepada Tuhan, aku sudah berjasa kepada gereja, maka saya boleh seperti ini. Kalau itu yang terjadi, apa bedanya kita dengan umat yang ditegur dengan keras oleh Allah pada waktu itu? Tuhan mau ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, disertai dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah yang 1, 2 apa? Nanti saya ngomong ketiga, 1, 2-nya lupa lagi. Kalau lupa saya ulangi, nggak pulang. Ke 1 apa? Kedua? Luar biasa, puji Tuhan. Yang ketiga adalah hidup yang bersyukur. Nah, di dalam stansa yang ketiga ayat 16-23 dikatakan peringatan bagi siapa yang tidak hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian. Nah, di dalam ayat yang ke-16 ini adalah bagian pertama yang ditujukan kepada orang fasik. Ya, di mana Tuhan berkata, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Di dalam ayat yang ke-16 Tuhan menegur orang fasik. Kita tahu yang namanya orang fasik itu jahat, berdosa. Mereka tahu hukum dengan detail, tahu bahkan sampai dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi. Tapi cuma tahu, melakukan, tapi motivasinya nggak benar. Ya, di dalam Injil Matius dikatakan apa? Tuhan menegur dengan keras orang fasik yang memberikan sedekah, berpuasa, berdoa di perempatan. Mengapa? Karena tujuan mereka, maksud mereka, motivasi mereka dikatakan apa? Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Dengan kata lain, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan itu bukan karena ucapan syukur, tapi ada maksud tertentu. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Dan Tuhan mengecam mereka sebagai orang munafik. Apa itu orang munafik? Dikatakan seperti kuburan yang dilabur putih. Tahu kuburan dilabur putih? Bagus gitu kan. Bagus, rapi, bersih. Tapi dalamnya apa? Dalamnya apa? Hah? Nggak tahu ya dalamnya apa ya, belum pernah buka gitu ya. Tahulah dalamnya apa yang dimasukin ke kuburan apa gitu kan. Ya masa nggak tahu ya. Isinya mayat yang membusuk mungkin ya, belatung dan lain sebagainya. Seperti itu yang mungkin baunya juga. Nah, ini Tuhan menegur mereka. Lalu ayat 17-20 Tuhan itu mengingatkan mereka supaya mereka mengoreksi diri. Dan ayat 21 Tuhan berkata apa? Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri, engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau, aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Lalu ayat 22, perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Dengan keras firman mengingatkan mereka. Tuhan mengingatkan mereka. Kalau engkau terus seperti ini, di satu sisi engkau memberikan persembahan, tapi dengan motivasi-motivasi yang enggak benar, tidak didasari ucapan syukur, dikatakan oleh Tuhan, jangan engkau menyangka aku diam.
Ketika engkau tidak bertobat, mengoreksi diri dan memperbaharui cara hidupmu, cara engkau beribadah, cara engkau memberikan persembahan, dikatakan apa? Aku akan seperti singa yang menerkam. Artinya Tuhan itu akan menghukum. Dan akhirnya di dalam ayat yang ke-23 sebagai kesimpulan dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadamu. Ini menggarisbawahi kembali ayat yang ke-14 yang mengatakan apa? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Artinya apa? Makna yang benar daripada persembahan itu adalah disertai dengan ucapan syukur. Bukan cuma ucapan syukur, tetapi juga itu tadi hidup yang bersaksi dan hidup yang taat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu kita adalah umat perjanjian, baik secara individual maupun sebagai tubuh Kristus. Kita ini sudah menjadi milik Allah. Kita sudah disebut sebagai umat Allah. Kita sudah diangkat, diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, menurut hukum Romawi, anak yang berdasarkan hubungan darah itu mungkin bisa tidak diakui. Tetapi kita ini sudah dilahirkan kembali menjadi anak Allah dan kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi kita melihat status kita sebagai anak Allah itu tidak bisa dibatalkan, akan aman untuk selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita hidup sebagai umat Tuhan? Apakah hidup kita sudah menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Dan salah satu isyarat kenyataan yang bisa dilihat, apakah ketika kita memberikan persembahan itu karena berdasarkan ucapan syukur. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah Tuhan itu butuh terima kasih sebenarnya dari kita? Betul nggak? Manusia ya, betul nggak? Kita kalau kasih orang nggak bilang terima kasih, itu ya dikasih nggak ngomong apa-apa, betul kan? Nggak ada lagi, nggak ada 2 kali, 1 kali cukup, betul? Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan butuh nggak sih ucapan syukur? Tuhan butuh nggak sih terima kasih kita? Butuh nggak? Tuh gak berani jawab. Butuh enggak? Enggak. Tetapi mengapa Tuhan mau kita bersyukur? Tuhan mau kita belajar mengingat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Karena orang yang bisa memberi persembahan disertai dengan syukur, itu menunjukkan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Betul? Pertanyaannya, emangnya ada orang yang memberi tanpa syukur, ada enggak? Ada enggak? Ada, banyak. Contoh, aku terpaksa memberi, betul? Sebenarnya males aku, suka aku. Ini kan terpaksa, ini memberi. Apalagi kantongnya sudah dibawa nih, kita bisa aja bohong, enggak sudah scan kok, padahal kita enggak scan. Nah ini kan apa? Terpaksa. Ada juga orang yang memberi untuk investasi, betul? Tahu arti investasi apa? Nah di sini ada pakar investasi nih ya. Orang investasi itu supaya mendapatkan lebih banyak, betul? Ada enggak orang investasi begini? Ya udahlah aku investasi tanah lah, rumah lah, saham lah, apapun itu ya. Mau habis ya terserah, mau rugi ya terserah. Ada nggak seperti itu? Gak ada, betul nggak? Karena namanya orang investasi itu pengen dapat untung. Nah ada nggak orang yang kasih persembahan supaya dapat lebih banyak dari Tuhan? Ada? Oh katanya pendeta ya kalau kasih nanti Tuhan memberkati lebih. Tuhan gak pernah hutang sama kita, betul. Tapi kalau kita kasih dasarnya supaya dapat lebih banyak, itu salah, betul? Ada gak orang yang memberi sambil ngomel? Oh banyak.
Termasuk ketika kita tidak memberikan yang terbaik. Maaf ya, ini fakta. Saya ini sering membantu menghitung uang persembahannya. Sekarang sih lumayan ada amplop gitu ya. Zaman dulu itu maaf ya, sudah uang itu sudah mata uang terkecil gitu ya. Sudah paling jelek mungkin di dompetnya itu ya. Diuntel-untel sampai kumel, lalu dimasukkan ke persembahan. Saya tanya, ini kira-kira sambil gregetan ya buka dompet, ini paling cilik, ini paling jelek ini. Di pasar aja nggak payu ini ya toh. Tak ambil, tak remet-remet. Itu namanya terpaksa, ngomel, nggak bersyukur. Tetapi termasuk, maaf ya, di dalam memberikan perpuluhan. Ada orang terpaksa, kalau enggak nanti dikutuk sama pendetanya. Emang pendeta ngutuk gitu kan ya. Kalau enggak nanti dihukum sama Tuhan, terpaksa. Saya katakan perpuluhan itu adalah minimal yang harus kita berikan lah. Tuhan bilang apa? Persembahkan seluruh hidupmu. Seluruh hidupmu. 10% aja gak bisa kasih. Gimana kita bisa kasih hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan? Oleh karena itu, saya ingin katakan, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sehat, ketika hubungan dengan Tuhan itu mendalam, saya katakan kita akan bisa memberikan persembahan itu berdasarkan ucapan syukur. Dengan sukarela dan sukacita, termasuk kita melayani Tuhan, termasuk kita memberikan waktu, pikiran apapun itu bagi Tuhan. Kita belajar memberikan yang terbaik. Terbaik saya tidak bicara jumlah. Saya tidak bicara besar kecilnya uang ataupun kemampuan, tidak. Yang terbaik itu karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah berkorban untuk saya. Tuhan sudah memberikan keselamatan hidup yang kekal kepada saya. Saya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya tahu ini tidak cukup. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada saya. Tapi ketika kita belajar memberikan yang terbaik, maka itu adalah ucapan syukur kita. Kita memberi tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Kita memberi karena kita tahu kita sudah diberi. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu bagaimanakah ketika orang itu tulus memberi kepada kita, bukan soal jumlah, tapi itu membawa sukacita yang luar biasa. Saya pernah melayani di satu tempat ya. Akhirnya karena sudah selesai, saya harus kembali gitu ya ke Aletheia untuk melanjutkan kuliah. Biasa ya perpisahan. Nah, kalau perpisahan tuh hamba Tuhan biasanya di apa? Ada yang kasih ini, kasih itu, gitu macam-macam. Tahu nggak? Saya menangis ketika ada seorang tukang becak. Tukang becak itu memang jemaat ya. Dia hidup di satu kampung gitu ya. Dan saya sering kunjungin. Lalu dia dengan menangis dia berkatakan, Kak, dia panggil saya Kak ya, karena saya masih muda. Kalau sekarang mungkin saya dipanggil Tante gitu ya. Dia katakan, Kak, sedih ya harus berpisah, tapi kakak ini harus apa? Harus kembali belajar. Saya nggak bisa kasih apa-apa. Tahu nggak saya dikasih apa? Kasih apa yuk coba tebak? Rodanya beca? Enggak. Saya dikasih pohong goreng. Tahu pohong goreng? Apa? Singkong, singkong tanpa keju, singkong goreng. Ketika saya diberi ini, hati saya sungguh-sungguh terharu karena saya begitu tulus. Pohong itu saya bawa pulang, saya makan sampai habis. Karena bukan soal nilainya, bukan soal bentuknya, bukan soal wujudnya, tapi hati yang begitu tulus mengasihi saya. Saya cuma bisa berikan pohong goreng. Itu membawa satu sukacita yang luar biasa dalam hati saya karena saya tahu
Saya dikasihi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Tuhan sangat mengasihi kita. Apakah hidup kita yang seharusnya menjadi ibadah kita kepada Tuhan, itu juga merupakan ucapan syukur kepada Tuhan? Mari kita bina hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita terus melihat betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh ketika kita terus diingatkan, kita sudah menjadi milik Allah. Kita adalah umat perjanjian. Kita sudah berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita mulai dari hidup yang bersaksi bagi Tuhan. Hidup yang taat kepada firman-Nya. Dan hidup yang bersyukur. Supaya apapun yang kita berikan, yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Tuhan. Semuanya itu kita lakukan dan berikan dengan sukacita, sukarela. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tahu betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa Tuhan sudah memberikan anugerah khusus, hak istimewa untuk kita boleh mempersembahkan kepada Tuhan. Persembahkan hidupmu. Persembahkan hidupmu. Sebagai hidup yang bersaksi, hidup yang taat, dan hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap kita, mari kita masuk di dalam doa. Kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita selama ini? Bila kita mohon, Tuhan kuatkan kita. Kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, inilah setiap kami ya Tuhan, yang datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kehidupan kami masing-masing. Tuhan tahu hati kami masing-masing. Ampuni Tuhan, kalau selama ini kami kurang berkenan kepada Tuhan. Kami mau ya Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Kami mau punya hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan semuanya itu karena didasari syukur kami kepada Engkau. Supaya hidup kami sungguh belum menjadi hidup yang bersaksi, hidup taat, dan hidup yang penuh syukur kepada Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, ketika mungkin kami berkata tidak ada yang bisa aku syukuri, kami mengingat Kau sudah menyelamatkan kami. Dan itulah dasar terkuat, terbesar untuk kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.